Michael seorang Tionghoa asal Kalimantan, yang baru mualaf 2 minggu. Sangat semangat belajar sejarah Islam untuk memperkuat iman keislamannya dan berniat menjadi pendakwa. Silakan Saya ketemu disimak. Islam, saya itu pertama-tama saya gabut di rumah ya, di rumah sendiri saya nonton YouTube di video short, saya ketemu kayak orang bilang orang Islam, orang nonis tuh nggak bakalan masuk surganya Allah. Saya cari lagi ini nonis siapa ya dimaksud? Kafir ya, bukan nonis. Bilang kafir nggak masuk surganya Allah. Saya masih itu apa ya? Kayak bilang kalau Buddha ini masih benar, masih ngelawan gitu. Akhirnya saya cek lagi. Oh, ternyata yang kafir itu nonis, selain Islam. Terus saya bilang, pada saat entah hari apa, sebenarnya saya tanya ke guru saya, guru agama, surganya itu kayak gimana Pak? Dikasih penjelasan, jadi gini, nah, surga itu kalau kita masuk surga, sesuai amal kita habis, kita akan diturunkan ke dunia lagi. Ya, Itu. direinkarnasi lagi. Terus? Jadi saya udah dari sana, saya bilang, oh ini nggak kekal ya. Jadi percuma dong saya berbuat baik di dunia, berbuat amal di dunia. Iya juga kan. Pada saat itu saya masih belum terima, masih belajar Buddha. Setelah beberapa hari kemudian ada guru saya di Piara, dia bilang gini, kalau kita mau beriman jangan banyak tanya, nanti putus imannya. Ya, yang saya temuin Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir, ikro, membacalah, bukan cuma membaca tapi menelitilah. Islam tuh menyuruh kita untuk berpikir banget. Allah tuh menyuruh kita berpikir tuh sampai ratusan ayat tuh kalau nggak salah itu. Betul. Ya, jadi itu makin apa ya, bilang ada satu teologi bilang gini, kalau kamu mau ngikutin suatu lomba, mau menangin hadiah ini, kamu harus daftar dulu. Kalau kamu nggak daftar, gimana kamu mau ikut lombanya? Iya. Seperti Islam, kamu mau masuk surga saya, ya udah kamu Daftar syahadat dulu. Iya, syahadat dulu. Caranya syahadat. Terus baru itu kamu baru apa ya? Beramal, amal baik-baik. Ya, jadi itu Tuhan menciptakan kita punya akal untuk kita berpikir. Dari situ saya bilang, oh iya ya, ini agama keren banget ya. Suruh kita tuh berpikir. Semua agama setelah saya riset ya teman-teman ya, itu semua agama tuh mengajarkan kita untuk beriman dulu. Habis itu jangan berpikir, jangan banyak tanya. Oke. Islam beda, berpikir dulu pakai akal, baru mengimani. Iya, disuruh mengimani dulu. Dan setelah saya riset, ini agama gak ada agama tuh yang menantang manusia. Cuman agama ini yang menantang manusia. Untuk ini membuktikan. Iya. Kalau kamu ragu sama ayat yang kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah ayat yang semisalnya yang sama dengan ayat yang sama kami. Iya. Jadi itu gila ini, berarti apa ya, sampai menantang manusia gitu. Iya. Oh iya, saya bilang semua agama itu benar katanya kan, untuk satu tujuan yang sama, satu Tuhan yang sama. Saya bilang enggak. Kenapa? Karena kalau sama semua bahaya kita. Di Kristen, kalau domba-domba tersesat nggak bakalan ikut Yesus. Ya. Di Buddha, kalau nggak ikut Buddha, di hari kiamat nanti nggak bakalan ikut kaumnya. Di Islam juga sama. Di nonis nggak bakalan masuk surganya Allah. Gimana kamu bilang semua agama itu sama? Sedangkan ini tuh nggak bisa masuk. Saya masuk surganya kamu masuk surganya saya. Saya masuk nerakanya kamu masuk neraka saya. Gimana tuh semuanya benar? Tapi secara teologi ibadah beda. Dari kita ruku itu semua, pada saat kita ruku kan ini ditekan nih. Ya. Jadi itu otot kita yang tegang ini lemas. Jadi itu semua loh. Maaf, kencing itu diajarin. Kenapa kencing harus jongkok gitu? Kenapa harus nggak mau berdiri aja? Iya. Karena ini di tubuh kita ini ada kantong yang buat urin. Jadi itu kalau kita berdiri, kita kencingnya tuh sengaja nggak habis loh, gitu kencingnya. Tapi kalau kita jongkok, habis kencingnya.
Yang saya tertarik lagi soal sejarahnya juga. Gimana gimana? Pada saat 5 Hijri ya perang Khandaq yang diabadikan di Al-Quran Al-Azhar. Rasulullah tuh menemukan batu yang besar yang nggak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Rasulullah tuh kayak memukul, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, keluar cahaya yang hijau. Rasulullah bilang, akan ada datang masa sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya prajurit akan menaklukkan Konstantinopel. Itu diturunkan semangat juang para sahabat ke Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih dari kecil diajarkan gini loh, Rasulullah tuh suruh kita untuk nanti ada sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya prajurit itu menaklukkan Konstantinopel loh. Sampai-sampai dia umur belasan tahun dia menguasai banyak bahasa loh. Pada saat 20 tahun, di tahun 1453, beliau menaklukkan Konstantinopel. Sekarang, yang belum terjadi kan Romawi itu yang belum ditaklukkan. Betul. Jadi, misi kita sebagai umat muslim bukan cuman beribadah doang, tapi harus punya semangat juangnya. Kata Rasulullah kan, Romawi bakalan ditaklukkan. Konstantinopel bakal ditaklukkan. Yang belum terjadi apa? Romawi. Yang udah Konstantinopel. Kita percaya dong, mengiman kepada Rasul, percaya dong, berarti percaya sama sabdanya dong. Berarti itu kita harus punya semangat juang untuk gimana ya? Menaklukkan Romawi seperti yang Rasulullah sabdakan. Gimana caranya? Caranya mendakwah. Salah satunya mendakwah. Itu saya terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih. Karena saya yakin ini agama bukan buatan manusia. Kalau ini agama buatan manusia udah hancur dari lama. Kenapa itu? Ini pada saat ini di perang Badar 1.000 orang lawannya 300 orang yang nggak siap itu. Kaum muslimin kan niatnya cuman mau membalikan harta yang dirampas oleh kaum Quraisy. Jadi tuh pertemuan Quraisy yang dipimpin sama Abu Jahal tuh bertemu. Allah yang ngatur sendiri, Allah yang bilang di Quran. Jadi tuh Allah bilang, kamu pasti menang. Dibilang ke Rasulullah, kamu pasti menang, kamu yakin aja. Terus turunlah 1.000 malaikat untuk menolong para sahabat dan Rasulullah perang. Kita benar-benar mengimani kan, kita udah pasti percaya tuh sama sejarahnya. Sejarahnya nggak mungkin bohong dong. Uhud. Yang pertama kan kalah tuh. Gara-gara kenapa? Gara-gara nggak mengikuti kata-kata pemimpin. Rasulullah suruh, kamu 50 orang di atas gunung jangan turun ya. Turunlah 43 orang. Gara-gara cuma niat baik saja membantu ambil ghanimah. Maka Khalid bin Walid dari sisi kiri hentam membantai 7 orang itu. Ke bawah Rasulullah aja hampir itu loh terpojok, ditolong sama Mus'ab bin Umair yang dai pertama yang di Islam, ulama pertama. Sampai beliau tuh gagahnya kayak badannya, kegantengannya, ketampanannya itu seperti Rasulullah. Makanya pada saat beliau terbunuh, para kaum Quraisy bilang, Muhammad terbunuh. Akhirnya Umar bin Khattab itu shock banget. Gimana nggak shock? Rasulullah terbunuh. Saya mau ngapain lagi setelah ini? Ada sahabat lagi nih mendatangin, menyemangatin Umar bin Khattab. Dia bilang, ini tuh di depan tuh ada surga tuh. Kalau kita tebas-tebas meninggal, surga kita. Bersama Rasulullah nanti. Ngapain kita takut? Akhirnya Umar bin Khattab semangat kembali. Kocar-kacirkan Quraisy. Ya, akhirnya Quraisy kalah. Quraisy menang pada saat itu. Kaum muslimin mundur dulu. Ada part 1, part 2, kaum muslimin Rasulullah perintah. Lagi yang mengikuti Uhud saja kemarin yang boleh mengikuti perang ini. Akhirnya walaupun orang yang dulu tuh imannya besar banget ya, walaupun patah kakinya, tak mengikut loh. Bahkan ada 2 anak muda yang dia jalan aja udah nggak bisa. Adik-beradik sambil seret-seretan gitu. Kamu seret saya seret kamu. Sampai para sahabat tuh nangis melihatnya. Itu berjalan aja udah nggak mampu. Lihat kita sekarang. Hujan dikit nggak berani ke masjid.
Iya, iya, iya. Bayangin, selemah apa iman kita sekarang. Aduh, iman harus diperkuat dengan cara mengetahui cerita-ceritanya para sahabat. Salah satunya Mus'ab bin Umair. Hmm. Beliau pada saat belum masuk Islam, itu parfumnya kalau lewat tercium tuh sama orang-orang Masya Allah. sambil kayaknya itu. Pada saat beliau masuk Islam, beliau dikurung, hartanya diambil sama ibunya. Ibunya bilang, kalau kamu masih mau ngikutin agamanya yang diajarin sama Muhammad dan tidak balik lagi ke agama nenek moyangmu, ibu nggak bakal makan. Inilah kata-kata mutiara dari Mus'ab bin Umair. Walaupun mama nggak makan sampai beberapa hari pun, saya nggak bakalan meninggalkan ajaran yang Muhammad ajarkan. Karena saya yakin ini agama yang benar. Masya Allah. Ada tuh di Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama persis seperti Mus'ab bin Umair. Itu kalau kita tahu cerita heroik para sahabat, iman kita seketika tuh bisa meningkat. Ya. Jadi tuh kalau kita punya anak misalnya ya, kalau kita ceritain cerita-cerita yang biasa gitu, oh mudah menyerah mentalnya. Tapi kalau kita cerita tentang Muhammad Al-Fatih, Umar bin Khattab, Mus'ab bin Umair, mental mereka tuh jadi gini, aku nih nanti besar mau jadi seperti yang ayah saya bilang loh. Kalau saya tuh bisa naklukin Romawi. Motivasi ya. Motivasi itu sangat kuat. Kalau kita ceritain cuman pahlawannya kalah. Ya, kena ujian kalah nanti. Iya. Kamu ikhtiar, selebihnya kamu tawakal aja. Kamu serahin kepada saya loh. Di surat Al-Baqarah 216. Kamu tuh yang kamu rasain mungkin sekarang baik, belum tentu baik untukmu. Yang kamu rasain buruk sekarang belum tentu baik untukmu. Allah tuh maha tahu loh. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kamu serah aja sama Tuhan kamu. Satu contohnya, Khalid bin Walid disuruh minum racun sama seorang raja yang nggak setel lupa, karena manusia ya. Bisa lupa, bisa Dia bilang, disuruh minum tuh. Kalau kamu yakin, kamu minum nih racun yang bisa mematikan seketika nih. Dia bilang, dengan mengucapkan bismillah, dengan imannya. Minum, nggak mati. Nggak mati ya. Itulah keimanan seorang muslim kalau kuat. Itu pasti dibantu Allah. Masya Allah. Pasti itu, sunatullah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Aku kan dulu di fase Mekah, diam-diam dulu. Oh, diam-diam dulu. Sampai 70 anggota sahabat terkumpul. Salah satunya sahabat besar Umar bin Khattab. Langsung beliau hijrah ke Madinah. Itu yang Rasulullah lakukan. Ya. Jadi saya mengikuti Rasulullah. Masya Allah. Ketahuan. Intinya Allah pasti bantu kalau kita yakin. Iya. Tawakal aja. Kamu tuh kata Allah tuh kita tuh semua nggak tahu masa depan. Aku tuh tahu masa depanmu loh gitu loh. Itu kita nggak usah sok tahu deh kamu gitu. Kalau masuk Islam tuh gara-gara cewek nanti bawa bom lah, maaf ya. Kan banyak tuh oknum-oknumnya yang mengaku-ngaku Islam. Kalau Islam nggak gitu. Islam agama yang sempurna. Itu heran loh. Kamu tiba-tiba tuh mau aja kepikiran untuk pindah agama. Iya. Iya, hal itu dulu sering ke wihara. Saya aktif banget ke wihara. Apa aja sih yang diajarin di sana kalau boleh tahu? Wihara tuh ngajarin tentang sembahyang. Sembahyangnya lebih lama loh daripada kita. Kalau benar-benar yang taat sama agama Buddha, itu 1 hari 3 kali. 1 kali sembahyangnya tuh bisa 30-an menit lah. Lebih lama daripada kita kalau dibilang. Berarti bisa dibilang Michael itu juga dulunya taat banget ya ibadah juga ya? Sedang lah. Sedang. Ya. Itu sering ke Piara, jadi itu bantu-bantu jadi ngurus murid-muridnya. Kan setiap minggu tuh ada sekolah minggu. Kamu dulu nggak suka sama Islam, tapi sekarang kamu memperjuangkan Islam. Dulu kenapa nggak suka sama Islam? Saya lihat oknumnya, bukan Islamnya. Gimana? Yang saya lihat itu oknumnya, bukan Islamnya. Muslimnya, iya, orangnya. Kalau sekarang saya lihat oknumnya, saya nggak masuk Islam tuh. Nggak mau saya. Tapi yang saya temuin itu apa? Keindahan Islam. Masya Allah. Yang Islam mengajarkan tuh perfect. Ini agama tuh perfect banget buat kita semua. Jadi itu kalau kita mau buat apapun udah diatur. Misalnya tidur. Kenapa sih kita harus tidur sebelah kanan? Itu ada dalilnya, kedokteran juga ada. Jantung kita kan di sebelah kiri.
otak kiri kita kan nggak ketimpa. Jadi kalau kita tidur ini sebelah kanan, jantung kita tuh lebih mudah nafasnya. Kalau pada saat kita tidur apa ya di sebelah kanan, jantung kita pada saat kita tidur kan susah apa ya, pernapasan kita tuh turun. Ya. Jadi kalau kita kiri itu agak susah Oh, susah, nafasnya. betul. Iya. Kan jantungnya Jadi, di sini ya. ya secara itu dijelaskan semuanya, masuk akal banget. Ya, Itu ya. dulu dijelasinnya pada abad ke-6 loh. Itu boleh dibilang masih kuno lah. Atom, neutron, proton, itu Aljabar, ah, ya kan? Semuanya dari Islam, kan? iya, dari Islam semuanya. Tapi dikembangkan lagi sama orang Barat. Makanya yang orang-orang lihat sekarang orang-orang Barat tuh yang Iya. nemu itu. Padahal orang Islam tuh yang nemu bahwa kalau satu titik membesar-besar pecah terbelai-belai. Ya. Ini sekarang baru ditemuin di tahun 90-an. 900-an ya. Dia baru ditemuin padahal tuh Big Bang udah dijelasin dulu loh. Karena ilmuwan meneliti ya. Ini kan ada hal kecil nih, makin besar pecah gitu ya. Iya. Tapi kalau dibalikin apa ya, waktunya makin kecil hilang. Iya, betul. Ini itu Big Bang. Betul, Karena betul. kita harus pelajari supaya iman kita tuh meningkat gitu loh. Betul, betul. Jangan cuma kita jadi muslim doang. Muslim, iya muslim, tapi harus punya semangat juangnya Islam. Lihat muslimnya, kalau Iya. kita lihat muslimnya hancur sekarang. Betul. Makanya kita punya visi misi hidup. Kalau kita kata Ustaz Felix ya, kalau kita tuh harus punya visi misi hidup loh gitu loh. Apa visi misi hidupnya? Kita harus menjadi pendakwah, nggak harus jadi ustadz. Misalnya ada teman nih yang udah kepengen dikit mau hijrah, kita langsung rangkul, jangan malah menghina, jangan bilang, abang misalnya baru mau hijrah, saya langsung ngatain abang, apain kamu hijrah? Kamu banyak dosanya kamu. Jangan gitu. Kalau kita menghina teman kita, itu makin berkurang semangatnya. Tapi kalau kita rangkul, bro, kalau kamu mau cerita apa-apa nanti saya sharing aja ke saya, nanti saya bantu insya Allah. Saya memberikan penjelasan apa yang sudah saya pelajari. Jadi tuh kita tuh kalau cari pasangan juga harus punya visi misi. Betul. Jangan cuma cari pasangan doang. Kata Rasul kan boleh nikahin gara-gara kecantikannya, nasabnya, ekonomi. Yang terakhir agama. Yang paling penting mana? Agama. Karena kecantikan bisa hilang pada saat kita tua. Betul. Ekonomi bisa hilang kalau Allah mau ambil. Betul. Nasab santai aja itu, hal biasa. Tapi kalau agama, walaupun kita miskin, walaupun kita boleh dibilang kurang sempurna ya, itu tuh masih bisa dirangkul dengan agama. Ya.